Lu pernah dengar gak tentang Exil 65? Yes, Exil 65 ini emang jarang dibahas. Ada yang bahas, cuman gak sering-sering amat gitu loh. Exil 65 ini merupakan istilah yang dipakai buat menyebut orang-orang Indonesia yang dulu diasingkan di tahun 65. Yang diasingkan setelah peristiwa G30S PKI. Yes, dulu pas zaman peralihan Orde Lama ke Orde Baru, banyak orang-orang yang diasingkan. Orang-orang yang terasosiasikan dengan komunis. Karena komunis ini merupakan momok yang sangat ditakuti oleh Orde Baru. Entah ditakuti beneran atau pura-pura takut. Jadi banyak diaspora Indonesia di luar negeri yang kebetulan berkuliah di negara-negara komunis ya. Misal berkuliah di Rusia, berkuliah di negara Eropa Timur, Cina. Disinyalir merupakan orang yang simpati dengan ideologi komunisme. Nah, diaspora ini akhirnya nggak bisa pulang ke tanah air. Karena kalau mereka pulang bahaya buat nyawa mereka. Kira mereka harus tetap stay di luar negeri. Bahkan ada yang sampai meninggal sampai sekarang. Yang sedihnya itu mereka nggak boleh pulang ke tanah air doang, tapi paspor mereka juga dicabut. Akhirnya mereka stateless. Mereka nggak punya negara. Mereka jadi refugees nih misal di Ceko katakan. Tapi ya mereka orang Ceko bukan, orang Indonesia bukan. Karena dibilang orang Indonesia, ya secara de facto dia orang Indonesia, tapi secara de jure tidak. Karena paspornya sudah dicabut. Maka akhirnya mereka disebutlah eksil. Ini merupakan bahasa Latin dari kata exilium yang artinya pembuangan. Atau eksul, orang yang terbuang. Tapi nggak boleh pulang. Wah, ini kan jadi timbul kekusutan pikiran juga. Wah, cemas juga saya nggak boleh pulang. Apa artinya saya belajar 5 tahun dengan begitu berat, tapi kami dengan tekun melaksanakan tugas negara, sekarang nggak boleh pulang. Terus terpikir kan ya, jadi saya ini harus hidup di negeri asing, hidup di tengah-tengah orang asing. Nah, jadi problem lah ini, bagaimana saya bisa menempuh kehidupan hari depan. Jadi singkatnya setelah peristiwa G30S, pemerintahan Soeharto ini melakukan perombakan besar-besaran terhadap orang-orang yang menjadi simpatisan komunis. Siapapun yang punya hubungan korelasi dengan komunisme, maka mereka akan dituduh sebagai orang berbahaya. Yang entah harus dibuang ke luar negeri, entah nggak boleh pulang ke tanah air, entah ditahan sebagai tahanan politik, atau ya is dead. Ini nggak cuma terjadi kepada para mahasiswa doang ya. Diaspora seperti diplomat juga banyak yang jadi korban eksil ini. Banyak diplomat yang akhirnya oleh pemerintahan Soeharto ditanya, lu mengakui nggak nih kejadian G30S ini karena kejahatan komunis? Kalau dia mengakui, ya dia boleh pulang. Berarti kan dia anti komunis juga. Kalau dia nggak mengakui, dia tetap setia kepada pemerintahan Soekarno, ya dia nggak boleh pulang. Dia ini keluarga diplomat. Akhirnya keluarga nggak boleh pulang. Akhirnya dia menetap di Belanda sampai meninggal. Dan dari seluruh eksil ini paling banyak yang ditampung oleh Belanda. Jadi banyak banget orang-orang eksil ini yang ditampung ya di Belanda. Lantaran tidak setuju dengan pembantaian massal pasca peristiwa 1965, Sukresno meletakkan jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam. Buntutnya, dia dinyatakan persona non grata oleh penguasa baru. Pulang ke Jakarta bukanlah pilihan, banyak pendukung Soekarno dipenjara, disiksa, atau dihilangkan. Dari Vietnam, Sukresno mengungsikan keluarga ke Cina sebelum berpindah ke Belanda. Ya sedikit ironis ya. Dulu kan Belanda 10 tahun sebelumnya itu masih melakukan agresi militer. Tapi tiba-tiba 10 tahun kemudian setelah agresi militer terakhir di Indonesia, mereka akhirnya nampung banyak eksil orang Indonesia. Bang, kan enak banget tinggal di luar negeri. Gue juga mau tinggal di Belanda. Ya kalau tinggal di Belanda sebagai orang Belanda ya mungkin enak ya. Tapi kalau menurut gue nih ya, enakan tinggal di Indonesia lah. Indonesia ini kan gue tinggal berbisnis jualan garam rupiah aja supaya kaya. Di Belanda mana bisa? Boh, this is the best country ever. Tapi kalau lu tinggal di Belandanya itu dengan paspor, gak ada paspor, ya gimana, apa enaknya? Lu orang Belanda bukan, orang mana? Lu stateless bro. Lu seperti orang yang kalau di abad 21 ini, orang yang bergabung dengan ISIS. Ada orang Australia gabung ke ISIS, sama Australia dicabut paspornya, dia gak bisa pulang sekarang. ISIS sekarang udah gak ada. Itu orang bule yang anggota ISIS gak boleh pulang ke negaranya, orang stateless. Ya akhirnya banyak yang di sana tuh ya untuk bertahan hidup kerja serabutan. Ada yang kerja serabutan, ada yang jadi guru-guru freelance, ada juga yang akhirnya buka warung Indonesia. Tapi ada juga yang lebih gak beruntung adalah orang-orang yang dituduh simpatisan komunis yang akhirnya dipenjara dan diasingkan ke Pulau Buru. Ya mending diasingkan ke Amsterdam dibanding diasingkan ke Pulau Buru. Kalau Pulau Buru sekarang di Maluku, ya udah ada peradaban. Pulau Buru zaman dulu belum ada peradaban. Akhirnya dibuang ke sana dan disuruh kerja paksa.
Ini kayak ceritanya kalau lu main Red Dead tuh yang orang-orang dibuang ke Kuba, dulu jadi pekerja kasar pertanian gula di Guarma. Itu kan diasingkan juga. Sama tuh, lo dibuang ke Guarma di Red Dead sama lo dibuang ke Pulau Buru. Mirip. Di Pulau Buru itu orang paling terkenalnya namanya Pramudia Anantatur. Mungkin lo tahu lah, kalau lo minimal lo pernah denger namanya lah. Gue juga belum pernah baca tulisannya karena gue bukan tukang baca-baca karya seni seperti itu. Ya dia diasingkan di sana, dan saat diasingkan tetap bisa nulis sih. Dia menceritakan tentang kehidupannya di Pulau Buru. Dipaksa bikin makanan sendiri. Ya dia bertani di situ, bikin irigasi sendiri, itu ribet. Yang paling sedih itu adalah orang-orang ini dibuang tanpa diadili. Ya pokoknya dituduh komunis, ya udah begitu aja. Jadi itu saya ditangkap pulang dari kuliah sekitar 18 atau 19 Desember. Coba misalnya zaman sekarang lo dituduh ini pembenci guru nih, asingkan, kena gua. Kan adili dulu dong. Gua nggak benci guru. Kalau guru yang bermanfaat untuk masyarakat, mencerdaskan bangsa, kita dukung. Tapi kan guru-guru yang membodohi umat-umat negeri ini kan kita harus katakan jujur gitu loh. Ya kalau di zaman sekarang Pulau Buru udah enak lah. Pulau Buru ini sekarang merupakan penghasil beras terbesar di Maluku. Dan di Pulau Buru ini banyak transmigran juga. Ya mungkin ada hubungan dengan pengasingan Pulau Buru zaman dulu kali ya. Ya para transmigran dengan orang aslinya hidup berdampingan. Ya kalau lo mau nonton dokumenter tentang Exil 65 ini banyak lah. Dari yang gue tonton dan juga banyak video-video lain. Ada sebuah video dokumenter dari Lola Amaria. Dia ini bikin video dokumenter tentang Exil 65 di tahun 2022 kemarin tuh. Itu coba tonton deh. Jadi Exil 65 ini sekarang nih di tahun 2025 ini merupakan generasi terakhir. Karena ini mereka merupakan yang dulunya dieksilkan saat masih kecil. Ya ini bisa dibilang generasi keduanya lah. Jadi kan kalau bapaknya diplomat, mereka diasingkan, bapaknya udah pada meninggal. Nah, ini anak-anaknya nih. Anak-anaknya sekarang udah tua, udah umurnya 70, 80. Mereka ini the last generation. Ya sampai akhirnya kemarin kan di zamannya si Jokowi tuh ya, ada pernyataan negara minta maaf kepada para korban-korban yang dituduh sebagai komunis ini kan. Cuman akhirnya paspor mereka tuh dikembaliin apa enggak ya? Itu pertanyaan. Coba tongolin di Google. Pertama, saya ingin menyatakan bahwa hak politik saudara sekalian sebagai warga negara itu sudah dipulihkan oleh pemerintah. Maka pemerintah buat kebijakan bapak-bapak yang ingin menjadi warga negara Indonesia kembali itu dibuka sepenuhnya sesuai dengan nanti Pak Menkumham. Bapak-bapak, ibu ingin berkunjung ke Indonesia, menengok keluarga, akan diberi perlakuan khusus. Nanti bentuknya apa, Bapak Menkumham akan menjelaskan. Ya ini merupakan sejarah kelam lah. Karena siapa yang mau hidup dituduh tanpa diadili? Wah itu kejam bro. Kejam. Kalau sekarang kan ya ada aja sih orang yang dituduh tanpa diadili. Ada aja oknum-oknum penegak hukum yang bisa dibayar, ada aja. Tapi ya dulu tuh pokoknya lebih parah lah, lebih mengerikan. Ya kita harus bersyukur tinggal di Indonesia di abad 21 yang ya terlepas dari segala kekurangannya, menurut gue tinggal di Indonesia ya. Terutama gue di Jakarta, gue sangat happy sih. Ini the best place to live on earth buat gue. Coba lu tulis komen di bawah deh. Kira-kira kalau lu yang jadi Exil 65, lu seneng gak tuh bisa tinggal di luar negeri dari kecil? Pasti kan pikiran lo begitu kan? Enak juga jadi Exil ya, tinggal di luar negeri. Ngapain tinggal di Indo? Pasti kan pikiran lo begitu. Kalau gue sih enggak. Gue pilih tinggal di Indonesia. Bukan karena nasionalis, enggak. Karena yang emang enak aja di kampung halaman lebih terbiasa.